Halo teman-teman, dalam video pembelajaran Prodi Jurnalistik Vkom Unpad kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang berita audio dalam ekosistem penyiaran dan digital. Saya Ahmad Abdul Basit. Dalam radio siaran, kita mengenal ada berbagai isi siaran, mulai dari lagu, drama, siaran berita, atau bahkan siaran hiburan yang lain. Tapi secara khusus, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang berita audio. Nah, berita audio ini adalah berita yang disajikan baik di radio siaran terestrial yang menggunakan frekuensi ataupun berita audio yang disiarkan dalam platform-platform digital. Pertama adalah kita bicara tentang karya jurnalistik. Dari perkuliahan-perkuliahan sebelumnya kita mengenal bahwa karya jurnalistik itu dibagi dalam dua ruang yang besar, ya. Yang pertama adalah karya jurnalistik itu disebut news atau berita, dan karya jurnalistik yang lain disebut sebagai views atau opini atau pandangan dari masyarakat ataupun pengamat tentang suatu berita. Nah, kemudian yang kedua, selain news and views, bentuk pengemasan karya jurnalistik itu juga dikenal dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam salah satu sumber disebutkan bahwa karya jurnalistik itu dibentuk atau dikemas dalam 3 kemasan. Yang pertama adalah yang kita kenal sebagai straight news. Istilah ini seringkali atau cukup populer di kalangan jurnalisme teks gitu ya, baik cetak ataupun di digital. Tapi di jurnalisme audio, straight news ini kadang ada yang mengistilahkan sebagai hard news. Ya, ada yang mengistilahkan sebagai hard news. Kemudian ada pengemasan konten jurnalistik yang lain adalah feature, ya. Feature, kemudian yang selanjutnya adalah karya jurnalistik yang disebut sebagai in-depth atau pelaporan mendalam. Ya, salah satu metodenya biasanya kita kenal sebagai investigasi. Investigasi bukan bentuk pengemasan, tapi salah satu metode dalam peliputan berita. Jadi yang pertama tadi kita kenal sebagai straight news, atau juga bisa disebut sebagai hard news. Kemudian yang kedua adalah feature. Feature ini biasanya terkait dengan informasi yang lebih soft gitu ya, kadang mengandung human interest, menggunakan bahasa yang lebih sastrawi dibandingkan dengan berita. Dari karya jurnalistik, ya, bentuk dan juga model pengemasan, kita akan bicara soal spesifik berita audio. Nah, apa bedanya berita yang disajikan di media koran, televisi, online dengan berita yang disiarkan oleh radio siaran yang sifatnya adalah siaran langsung gitu ya. Sifatnya siaran langsung menggunakan frekuensi. Nah, berita audio kita bisa definisikan sebagai bentuk penyajian berita di radio atau platform audio yang sifatnya itu lugas. Lugas itu apa adanya, to the point gitu ya, langsung pada persoalan. Dan juga aktual. Jadi unsur aktualitas itu sebagai unsur yang paling kuat, jadi ciri khas berita di radio. Nah, bahkan untuk berita radio ini tidak hanya peristiwa yang terjadi pada minggu ini, bulan ini, atau bahkan hari ini. Karena kalau peristiwa yang hari ini terjadi saja itu sudah sangat mungkin diberitakan oleh media-media yang lain, misalnya media televisi atau misalnya media online gitu ya. Tapi berita radio memiliki kekhasan bahwa peristiwa yang sesuai dengan karakteristik berita radio itu adalah peristiwa yang terjadi saat ini. Jadi saat informasi disiarkan, peristiwanya sedang terjadi, gitu ya. Misalnya ada peristiwa banjir
Reporter melaporkan langsung dari lokasi kebanjiran. Ada peristiwa kebakaran, ya. Wartawan radio langsung melakukan peliputan dan itu disiarkan secara langsung. Karena karakteristik radio yang kita sudah pelajari dalam beberapa pertemuan sebelumnya, dia memiliki karakteristik kecepatan, ya, karakteristik kecepatan. Dan menggunakan alat yang sederhana, kita bisa menyiarkan langsung peristiwa yang terjadi di lapangan dengan metode yang relatif lebih mudah. Maka kecepatan adalah salah satu keunggulan radio siaran. Oleh karena itu, bentuk beritanya pun memiliki kekhasan bahwa peristiwa bukan saja yang terjadi hari ini, tapi saat ini. Bicara soal berita, baik itu di radio maupun di platform lain, tentu kita tidak bisa melupakan yang disebut sebagai nilai berita atau news value. Nah, news value dari berbagai macam versi, kita mengenal yang pertama misalnya ada soal penting, ya, aspek penting. Seberapa penting sebenarnya peristiwa itu kita jadikan sebagai berita, ya. Semakin penting peristiwa maka nilainya makin besar, nilai beritanya makin besar. Nah, penting ini menurut siapa? Tentu menurut audiens, menurut khalayak, menurut pendengar, bukan menurut individu wartawannya gitu ya, tapi adalah menurut pendengarnya. Yang kedua adalah kedekatan, ya. Kedekatan ini bisa kedekatan secara geografis ataupun kedekatan secara psikologis, ya. Kecelakaan yang terjadi di Cileunyi, ya, bagi orang Jatinangor misalnya, itu memiliki kedekatan geografis. Maka nilai beritanya lebih tinggi, atau kecelakaan di Ciseke gitu ya, itu nilai beritanya lebih tinggi bagi orang yang tinggal di Jatinangor. Berbeda dengan kecelakaan yang sama tapi terjadi di Sumatera misalnya, atau terjadi di Kalimantan. Semakin dekat peristiwa maka nilai beritanya makin tinggi. Tapi juga proximity ini sifatnya bisa psikologis ya, atau psikologis. Misalnya apa? Sebagai orang yang lahir di Sumatera Barat misalnya gitu ya, atau lahir di Padang gitu, tentu akan merasa dekat dengan peristiwa yang terjadi di Padang. Padahal saat ini posisinya sedang tinggal di Bandung gitu ya. Jadi peristiwanya boleh secara geografis jauh, tapi ada ikatan emosional. Bisa jadi nilai berita itu jadi tinggi untuk bagi orang-orang tertentu tadi yang memiliki ikatan psikologis itu. Kemudian nilai yang lain adalah soal aktualitas, ya. Semakin peristiwa itu memiliki nilai aktual, maka nilai beritanya makin tinggi. Aktualitas itu berkaitan dengan waktu. Jadi semakin lama peristiwanya, nilai beritanya makin luntur tuh. Tapi kalau peristiwanya terjadi baru saja, ya, beberapa saat yang lalu atau hari ini, maka nilai aktualitasnya makin tinggi, masih hangat ya, masih aktual gitu. Kemudian kaitan dengan magnitude atau ukuran. Jadi semakin besar ukuran peristiwanya, ukuran itu dalam hal apa? Misalnya dalam hal keikutsertaan, korban, atau bahkan peserta yang hadir gitu ya, atau nilai uang yang digunakan, itu nilai beritanya makin tinggi. Kemudian jangan lupa bahwa orang terkenal atau orang ternama itu selalu menarik perhatian. Kita sering bertanya-tanya, kenapa Raffi Ahmad terpleset saja bisa jadi berita, gitu ya. Ya, bisa jadi unsur keterkenalan ini jadi magnet. Kenapa Raffi Ahmad saja diberitakan padahal cuma terpleset. Tinggal nanti kita berhitung lagi apakah sesuatu yang layak diberitakan itu hanya terkait dengan orang terkenal. Kan ternyata tidak, padahal ada aspek-aspek lain. Raffi Ahmad terpleset itu penting apa enggak? Raffi Ahmad terpleset itu punya kedekatan apa enggak? Ada magnitude-nya apa enggak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik. Maka kita tahu bahwa peristiwa perang, ya, peristiwa kerusuhan, itu seringkali juga salah satu yang disiarkan di radio ataupun di media-media yang lain karena memang memiliki nilai berita. Kemudian kaitan dengan seksualitas, ya, meskipun harus berhati-hati memberitakan informasi tentang seksualitas karena ada beberapa pertimbangan yang diatur,
Tapi ini juga salah satu poin yang memiliki nilai berita. Kemudian kaitan dengan emosi, naluri, human interest, ya, sesuatu yang menggugah perasaan itu punya nilai berita yang tinggi, ya. Misalnya soal seorang petani, gitu ya, di tengah keterbatasannya mampu menyekolahkan anaknya hingga pendidikan S2 misalnya. Nah, ini perjuangan seorang ayah gitu dengan segala keterbatasan itu punya nilai human interest. Kemudian sesuatu yang luar biasa, ya. Saya sering mencontohkan hewan kambing misalnya, jarang gitu yang masuk berita gitu ya. Kambing beranak itu jarang yang masuk berita karena itu peristiwa yang biasa saja. Tapi kalau kambing beranak, kepalanya 2 gitu ya, atau kambing lahir dengan kakinya 5 atau kakinya 3, maka itu sesuatu yang di luar kebiasaan. Sesuatu yang di luar kebiasaan itu punya nilai berita. Nah, dari sekian aspek ini, semakin peristiwa itu mengandung banyak aspek yang ada dalam nilai berita, maka dia nilai beritanya makin tinggi. Nah, berita radio atau berita audio ini juga tidak lepas dari nilai berita yang dipahami dalam konteks jurnalisme secara umum seperti yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah selain nilai berita, kita juga bicara soal bentuk kemasan. Ya. Bagaimana konten informasi atau siaran jurnalisme audio itu dikemas, ya, disajikan dalam siaran. Yang pertama kita mengenal ada bentuk news copy, ya, bentuk kemasan news copy, atau ada istilah naskah saja. Nah, naskah saja itu adalah berita yang disajikan dengan presenter atau announcer, ya, penyiar itu membacakan naskah yang sudah disiapkan hasil dari liputan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bentuknya adalah news copy dan insert. Jadi biasanya selain membacakan naskah, itu juga diikuti dengan kutipan, ya, atau soundbite atau cuplikan audio dari narasumber, gitu ya. Jadi naskah dibacakan, kemudian diikuti kutipan pernyataan dari narasumber. Kemudian ada juga news copy dan laporan langsung reporter. Ya, selain berita disajikan, kemudian ditambahkan dengan laporan yang langsung disampaikan oleh reporter yang ada di lokasi. Misal, saya sebagai penyiar di studio menyampaikan berita yang sudah disiapkan naskahnya. Saya bacakan. Setelah saya bacakan, baik, untuk selanjutnya, laporan lengkapnya kita akan jumpai Andi yang sedang berada di Stadion Sijalak Harupat melaporkan pertandingan tentang Piala Dunia U17 yang sedang berlangsung di sana. Nah, itu bentuk kombinasi antara berita yang saya baca di studio dengan yang disampaikan reporter di lapangan, itu adalah salah satu bentuk kemasan penyajian berita di radio. Kemudian kita juga mengenal ada laporan pandangan mata. Jadi reporter berdiri sendiri, tidak berkolaborasi atau duet dengan penyiar atau dengan news anchor gitu, tapi dia laporan sendiri dari lapangan, melaporkan apa yang ia lihat, yang ia rasakan. Nah, yang ia lihat dan ia rasakan itu kemudian dilaporkan dalam sebuah siaran. Maka itu disebut sebagai laporan pandangan mata atau radio on the spot reportage. Kemudian yang selanjutnya adalah ini gabungan dari keseluruhan. Jadi bisa ada kutipan, ada laporan pandangan mata, ditambah dengan naskah yang dibacakan. Nah, di radio ini disebut sebagai wrap atau sandwich, ya. Jadi sandwich kan tentu teman-teman tahu makanan yang di sana ya ada sayurnya, ya ada dagingnya, ada rotinya, ya, campur lah gitu ya. Nah, ini disebut sebagai wrap atau sandwich. Jadi laporan pengemasan berita dengan menggabungkan berbagai unsur. Nah, dari bentuk kemasan, sekarang bagaimana cara disajikannya? Yang pertama disajikan dalam bentuk selingan. Selingan ini yang dimaksud adalah informasi tadi yang sudah dikemas itu disajikan di antara program siaran yang lain. Misalnya di antara lagu. Ya, sekarang lagunya Coldplay gitu. Kemudian
ada siaran beritanya, baru kemudian dilanjutkan dengan lagunya Tulus. Nah, di tengah-tengah lagu itu disebut sebagai selingan. Kemudian yang kedua, disajikan dalam bentuk buletin. Nah, buletin itu adalah kumpulan berita yang hadir secara rutin pada waktu tertentu dengan durasi tertentu. Jadi, kalau hari ini pendengar radio di Bandung, misalnya setiap pukul 14 siang hari, itu selalu ada siaran bersama tuh. Radionya siaran serentak, ada gabungan dari berbagai berita. Atau pukul 13 ada program siaran namanya Jabar Now. Itu salah satu bentuk buletin tuh. Jadi gabungan dari berbagai berita disatukan, kemudian diantarkan oleh satu news anchor atau penyiar jangkar ya, penyiar jangkar yang menggabungkan antara berita-berita tadi. Itu disebut buletin. Kemudian berita audio itu juga bisa disajikan dalam bentuk breaking news. Hanya saja breaking news ini kan punya karakteristik. Dia adalah atau berita ini adalah memiliki kekhasan. Salah satu kekhasannya adalah sangat penting, mendesak untuk segera diberitakan. Maka ciri-cirinya biasanya menggunakan tune khusus atau nada khusus sebagai pembuka. Biasanya nadanya adalah nada yang menegangkan, menunjukkan bahwa ini harus segera disiarkan, maka itu disebut sebagai breaking news. Dan yang terakhir, cara penyajian konten berita dalam radio itu disebut sebagai air magazine. Jadi majalah udara. Nah, majalah udara namanya juga majalah ya. Kalau kita tahu majalah, di sana kan ada macam-macam tuh, ada profil, ada zodiak gitu, ada info musik, info masak dan banyak yang lain. Maka sajian yang menarik seperti majalah itu kemudian juga dikemas dalam siaran radio. Ya, misalnya siarannya 30 menit atau 60 menit, di sana ada lagu, ada wawancara, ada berita, ada feature, ada insert, ada misalnya kuis gitu ya. Nah, kemasan secara lengkap itu dari cara penyajian disebut sebagai air magazine atau majalah udara. Nah, ada tahapan-tahapan dalam produksi berita. Bahwa prinsipnya bahwa dalam memproduksi berita kita tidak boleh ke lapangan dengan kepala kosong. Ya, jadi riset itu sebagai salah satu bekal kita untuk sebelum langsung terjun ke lapangan. Kita memetakan isu apa yang penting bagi publik sesuai dengan nilai berita, ada peristiwa apa hari ini misalnya gitu ya. Kemudian karena ini kaitan dengan jurnalisme audio yang cukup akrab dengan teknologi, maka penguasaan alat itu jadi penting. Bagaimana cara menggunakan recorder yang baik gitu ya, menggunakan alat rekam yang baik, memposisikan narasumber. Karena seringkali praktiknya terjadi kesalahan dalam penggunaan alat ini membuat materi yang sudah sangat baik tidak bisa didengar dengan baik oleh pendengar radio atau pendengar konten audio. Kemudian cara memilih narasumber, tentu kita paham dalam mata kuliah yang lain, tidak semua orang bisa jadi narasumber, gitu ya. Kita harus memilih orang yang tepat sebagai narasumber, ya. Apakah dia sebagai narasumber yang mengetahui peristiwa, atau dia narasumber pengamat, narasumber ahli, tentu kita sudah biasa untuk membedakan itu. Narasumber yang tepat akan menentukan kualitas jurnalisme kita, kualitas produk jurnalisme kita. Karena ada istilah yang sangat akrab di jurnalisme adalah narasumber yang kaya lahir dari pewawancara yang kaya. Jadi baik buruknya yang disampaikan narasumber, kualitas statement itu salah satunya juga dipengaruhi oleh wartawan yang mampu menggalinya. Dan untuk menjadi wartawan yang mampu menggalinya itu kan butuh turun dengan tidak kepala kosong. Jadi harus banyak membaca, riset, dan mengetahui perkembangan informasi. Kemudian yang terakhir adalah di proses editing. Proses editing ini juga menentukan bahwa kemasan itu bisa dikonsumsi dengan nyaman oleh pendengar. Ya. Misalnya apa? Ya balancing soal antara background dengan voice over gitu ya. Kapan harus menggunakan ilustrasi musik atau menyeimbangkan antara suara narasumber dengan suara narator atau bahkan instrumen-instrumen audio yang lain agar jadi kemasan yang menarik, itu juga salah satu nilai
tambah bagi produksi jurnalisme audio. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, tentu saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk belajar membedakan antara produk feature dengan produk berita. Misal, dalam kasus hari ini sedang marak ya, simbol semangka dalam konflik Israel-Palestina. Coba silahkan dipikirkan, apa kira-kira dari peristiwa yang sama itu, apa beritanya, dan apa fiturnya? Ya, kalau Anda menyebut bahwa beritanya adalah tentang ratusan warga yang sedang menggelar aksi bela Palestina di Gedung Merdeka Bandung dengan menggunakan simbol semangka, maka itu adalah salah satu contoh berita yang benar, yang tepat ya, sebagai berita audio. Karena peristiwanya sedang terjadi ya, peristiwanya sedang terjadi. Sementara topik feature-nya, salah satu contohnya adalah misalnya soal sejarah atau asal mula penggunaan simbol semangka pada konflik Israel-Palestina, gitu ya. Jadi berita dia nilai aktualitasnya harus lebih tinggi, ya, sedang terjadi. Tapi kalau feature biasanya timeless ya, jadi tak lekang oleh waktu. Jadi bisa disiarkan hari ini, besok, lusa, atau bulan depan. Itu tetap masih relevan. Ya, soal asal mula simbol semangka dalam konflik Israel-Palestina itu diputarkan minggu depan masih oke. Sebulan kemudian juga tidak masalah. Kemudian selanjutnya adalah contoh yang lain. Beberapa hari ini kita sedang dihebohkan dengan konser band internasional di Indonesia yang bernama Coldplay, gitu ya. Dari peristiwa itu, konser itu, apa yang kira-kira bisa jadi berita? Coba silakan kalian juga pikirkan. Dan apa pula yang bisa jadi isu feature-nya, gitu ya. Nah, salah satu contoh berita dari peristiwa konsernya band Coldplay itu, misalnya bisa soal lalu lintas ya di sekitar konser Coldplay, gimana? Apakah terjadi kemacetan, pengalihan arusnya bagaimana? Apakah ada petugas kepolisian, berapa orang yang berjaga, dan banyak hal yang lain. Peristiwanya sedang terjadi, atau tentang konsernya sendiri yang sedang terjadi bisa Anda laporkan sebagai berita radio. Kemudian, kalau hal yang lain misalnya soal copet, gitu ya. Copet yang tertangkap dalam konser itu. Nah, itu juga bisa jadi berita. Tapi kalau ditanya soal apa feature yang bisa disajikan dari konser Coldplay itu, salah satunya adalah soal misalnya profil Coldplay setelah 27 tahun berkarya, gitu ya. Atau profil vokalisnya Chris Martin misalnya. Kemarin juga banyak dibincangkan oleh netizen gitu ya, soal aktivitas-aktivitas uniknya Chris Martin misalnya. Kemudian satu lagi, contoh bagi teman-teman untuk bisa memastikan bahwa ini adalah karya berita audio yang memiliki kekhasan bahwa harus aktual. Misalnya contoh soal Saung Angklung Ujo ya. Ini dari salah satu lokasi tempat pembinaan ya kesenian tradisional di Jawa Barat, lokasinya di Bandung. Apa yang kira-kira kita bisa angkat sebagai topik berita ataupun topik feature? Topik feature. Yang pertama, kalau topik berita kita bisa ambil peristiwa aktualnya. Jika contohnya di sana ada Wali Kota Bandung meresmikan salah satu spot atau tempat latihan angklung di Saung Angklung Ujo, bisa jadi berita karena peristiwanya adalah Wali Kota sedang meresmikan. Atau 1000 santri sedang bermain angklung dalam rangka memperingati Hari Santri. Itu juga bisa jadi berita karena sedang terjadi. Nah, contoh feature-nya, saya yakin teman-teman sudah punya ide soal contoh feature-nya yang topik tentang Saung Angklung Ujo. Ya, salah satunya adalah mengenal ragam seni Sunda di Saung Angklung Ujo. Nah, kita bisa sebutkan jenis angklungnya, cara mainnya, banyak hal yang kita bisa sajikan dari berbagai contoh itu. Baik, terima kasih teman-teman. Itu
video pembelajaran yang saya sampaikan hari ini tentang berita audio dalam penyiaran dan digital. Terima kasih, sampai bertemu di video ajar selanjutnya. Saya Ahmad Abdul Basit.